kasih dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Ruang Diskusi Kritis seputar dunia pendidikan. Nah, bersama saya Stefani yang akan membantu obrolan kita selama 9 menit ke depan. Nah, hari ini kami dari kelompok 4 akan memberi topik yang sangat krusial, sensitif, namun seringkali kasat mata, yaitu konflik kepentingan dalam dunia pendidikan. Kita tahu sekolah dan kampus harusnya jadi ruang suci yang objektif, tapi bagaimana jika idealisme itu terbentur kepentingan pribadi? Tenang, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber, rekan sejawat, calon guru, ada Mila dan juga Darmi. Halo Mila dan Darmi, apa kabar? Halo Stefani, halo Darmi, halo juga pendengar. Luar biasa baik kabar saya, senang sekali bisa berbagi perspektif di editorial hari ini untuk membahas isu etik yang sangat menantang ini. Halo Stefani, halo Mila, dan halo juga pendengar semua. Kabar baik dan sehat, topik kali ini benar-benar refleksif yang tadi kita semua sebagai calon pendidik. Nah, betul sekali Darmi. Sebelum kita masuk ke tutorial, mari kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya apa sih esensi dari konflik kepentingan di ranah pendidikan dan mengapa kode etik guru sangat melarang hal tersebut? Mungkin Mila bisa mengawali. Nah, baik Stefani. Secara konseptual, konflik kepentingan atau konflik of interest terjadi ketika seorang pendidik atau pejabat pendidikan memiliki kepentingan pribadi, baik berupa finansial, relasi, maupun kepesahan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan profesionalitasnya dalam mengambil keputusan. Menurut teori kebijakan, integritas adalah fondasi utama seorang guru. Ketika kepentingan pribadi masuk, objektivitas, penilaian, atau kebijakan pasti akan bias. Jika kita merujuk pada kode etik guru Indonesia, guru diwajibkan bertindak profesional, adil, dan mengutamakan kepentingan peserta didik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketika aturan ini dilanggar, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan akan langsung menurun. Wah, poin yang luar biasa dari Mila. Jadi kata kuncinya adalah hilangnya objektivitas dan buntunya kepercayaan. Nah, Darmi, dalam praktiknya konflik kepentingan ini seperti apa saja sih? Di lembar tugas saya di kelompok-kelompok ada 5 contoh kasus utama, yaitu pemberian hadiah, gratifikasi, nepotisme, favoritisme, dan penyalahgunaan jabatan. Bagaimana memberikan gambar pada umumnya? Ya Stefani, kelima bentuk ini sebenarnya saling berkaitan, mulai dari yang skala halus seperti pemberian hadiah dari orang tua, murid, pas kenaikan kelas, dan harapan anaknya. Dipastikan model menjadi gratifikasi yang pola lebih sistematis atau transaksional untuk mengubah nilai. Lalu ada favoritisme di mana guru memperlakukan murid tertentu secara istimewa karena faktor subjektif. Kemudian pada level struktural kita melihat nepotisme atau penyalahgunaan jabatan, misalnya kepala sekolah yang prioritaskan kerabatnya untuk diterima sebagai guru honor atau tetap tanpa seleksi yang adil. Semua ini adalah bentuk nyata merusak moral di sekolah. Wah, menarik sekali. Mari kita bedah lebih dalam. Nah, mari kita ambil contoh nyata yang sering kita temui di lapangan, yaitu fenomena pemberian hadiah dan gratifikasi versus favoritisme. Kadang ada beda tipis antara sekedar tanda terima kasih dengan upaya menyuapkan tersembunyi. Bagaimana analisis kalian mengenai masalah tersebut, penyebab serta dampaknya secara ilmiah? Nah, mari kita analisis kasus pemberian hadiah dari perspektif sosiologi dan regulasi. Seringkali orang tua murid berdalih memberikan hadiah mewah kepada wali kelas sebagai bentuk budaya, ketimuran, atau ucapan terima kasih. Namun, secara sosiologis, tindakan ini menciptakan utang budi psikologis bagi guru. Berdasarkan penelitian oleh Pradana mengenai etika birokrasi pendidikan
Sikap Budi ini secara tidak sadar melahirkan tindakan favoritisme. Guru menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran murid tersebut atau memberikan nilai yang lebih longgar. Secara regulasi, tindakan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan guru ini diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada gratifikasi. Jadi penyebab utamanya adalah normalisasi budaya yang keliru serta lemahnya pemahaman guru terhadap batas-batas etika. Menambah sedikit dari inilah, mari kita lihat kasus yang lebih mikro, nepotisme dan penyalahgunaan jabatan dalam penerimaan tenaga pendidik atau jabatan. Masalah utamanya adalah kegiatan kelembagaan yang digunakan otoritas untuk memastikan anggota keluarga atau kelompoknya tanpa jalur atau kode pendidik berdasarkan studi dari Sisakti 2003. Penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengawasan internal SPI di sekolah dan adanya budaya paternalistik. Dampaknya sangat destruktif. Kualitatif pendidikan menurun karena guru yang direkrut bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan darah. Ini mematikan motivasi guru-guru honor yang lain yang berhasil lebih kompeten dan berdedikasi. Dan itu karena teori jaringan John Ryan, tindakan ini jelas melanggar prinsip keadilan yang setara bagi semua orang. Wah, tajam sekali analisisnya. Penjelasan kalian didukung oleh argumen ilmiah dan teori yang sangat kuat. Nah, kalau masalahnya sudah sedemikian rupa mengakar, apa alternatif solusi konkret dan keputusan etis yang harus diambil oleh kita, baik sebagai sistem maupun sebagai individu calon guru? Baik, menurut saya solusinya harus bersifat sistemik dan individual. Secara sistemik, sekolah wajib mengimplementasikan sistem penegakan integritas yang jelas, seperti pembuatan zona integritas dan kanal pengaduan anonim yang aman. Untuk kasus pemberian hadiah, sekolah harus mengeluarkan surat edaran resmi di awal tahun ajaran yang melarang segala bentuk pemberian dari orang tua kepada guru secara personal. Jika ingin berterima kasih, apresiasi bisa disalurkan secara konstruktif non materi, misalnya lewat surat apresiasi resmi atau fasilitas kelas yang dikelola komite sekolah secara transparan. Secara individual, keputusan etis guru adalah berani menolak dengan sopan di awal, menjelaskan aturan kode etik yang melihatnya. Setuju dan inilah, dan untuk mengatasi nepotisme serta penyalahgunaan jabatan, para pejabat sekolah harus berbasis digital dan transparan. Rekrutmen guru dan staff harus melibatkan tim independen dan atau dewan pengawas sekolah. Selain itu, kurikulum pendidikan guru di LKPK seperti kampus ini harus mempersiap pengajaran etika profesi yang aplikatif, bukan sekedar hafalan teori. Kita harus melatih solusi untuk memiliki keterangan moral, untuk berkata tidak pada instruksi atasan yang melanggar hukum dan kode etik. Wah, luar biasa sekali rekan-rekan. Kita sudah sampai di bagian terakhir podcast kita. Nah, dari seluruh diskusi hari ini, kita lakukan refleksi profesional bersama sebagai calon guru atau komitmen moral terbesar yang bisa kita pegang teguh agar terhindar dari lingkaran konflik. Silakan masing-masing memberikan closing statement singkat. Refleksi saya, menjadi guru bukan sekedar profesi untuk mencari nafkah, melainkan sebuah panggilan etis. Integritas seorang guru adalah teladan terbaik bagi murid-muridnya. Komitmen saya adalah menjaga jarak profesional yang sehat dengan seluruh pemangku kepentingan.
memperlakukan setiap anak dengan keadilan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial mereka, serta berani menjaga kebersihan tangan dan hati saya dari segala bentuk gratifikasi. Bagi saya, maruah pendidikan ada di keduluan. Ketika guru berkompromi dengan posisi kepentingan, kita sudah mengajarkan korupsi secara tidak langsung kepada generasi masa depan. Refleksi profesional saya adalah selalu menempatkan objektivitas akademik di atas segalanya. Kekuasaan atau kedekatan profesional tidak boleh menunjukkan penilaian objektif kita. Mari kita bangun iklim pendidikan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Selesai sudah diskusi penuh kita pada hari ini. Kesimpulannya, konflik kepentingan adalah musuh dalam selimut yang merusak keadilan di ruang kelas. Melalui pemahaman kode etik yang kokoh, keberanian moral, dan sistem yang transparan, kita bisa memutuskan mata rantai ini. Terima kasih juga kepada dosen pengaku yang sudah membimbing kami. Saya Stefani beserta seluruh tim kelompok 4 pamit undur diri. Tetap kritis dan tetap berintegritas, dan sampai jumpa di episode editak berikutnya.